Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kembali, saya Wahdian Muharam sebagai peserta PLDP 2 Angkatan 34 tahun 2005 dari PTPN 1 Regional 2 dalam memenuhi salah satu tugas pre-learning PLDP 2. Dan saat ini pada sesi ketiga saya akan menyampaikan poin-poin atau learning point tentang manajemen fungsional yang terdiri dari Integrated Human Capital Management, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan operating system. Yang pertama tentang Integrated Human Capital Management merupakan pendekatan holistik dalam mengelola sumber daya manusia yang melibatkan integrasi berbagai aspek manajemen seperti perencanaan SDM, pengembangan SDM, pengelolaan kinerja, pengelolaan talenta, dan pengelolaan penggajian dan manfaat. Pendekatan sumber daya manusia ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasional, meningkatkan keputusan kerja dan keterlibatan karyawan, juga meningkatkan retensi dan loyalitas karyawan, kemampuan organisasi, serta meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Berikutnya adalah tentang manpower planning, di mana kajian yang dilakukan untuk meramalkan kebutuhan SDM pada masa yang akan datang dan membandingkannya dengan ketersediaan SDM. Manpower planning dilakukan untuk memastikan perusahaan mendapatkan satu, jumlah orang yang tepat, kedua, orang yang qualified, tiga, di tempat yang tepat, dan keempat adalah di waktu yang tepat. Nah, dalam kompetensi ini merupakan serangkaian keahlian atau skill, pengetahuan, dan atribut yang berhubungan. Kompetensi yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi, konsep diri, nilai-nilai pengetahuan atau keahlian di bawah seseorang yang berkinerja unggul ke tempat kerja. Hal ini berhubungan dengan manajemen kinerja karena manajemen kinerja sendiri merupakan proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan misi organisasi, dan manajemen kinerja merujuk pada proses pendekatan yang sistematis, meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Lalu dalam manajemen talenta atau talent management adalah sekumpulan proses dalam pengelolaan SDM yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk menarik dan mengembangkan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan berkinerja. Manajemen talenta akan memastikan kemampuan organisasi dalam mengisi posisi-posisi kunci, future leader, dan posisi yang mendukung kompetensi inti organisasi. Di mana dalam manajemen talenta ini akan menunjang juga dalam karir dari individu-individu. Nah, dalam manajemen karir sendiri, yaitu sebagai serangkaian aktivitas pengelolaan karir karyawan, mengatur perpindahan jabatan karyawan, sehingga perusahaan akan mendapatkan suksesor atau pengganti yang memiliki kualifikasi, kompetensi yang sesuai dengan setiap posisi atau jabatan. Tujuan utama dari manajemen karir adalah menjamin organisasi mendapatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Selain itu, manajemen karir juga ditujukan untuk menjaga dan mengelola kepuasan serta motivasi kerja karyawan. Berikutnya untuk modul kedua adalah tentang manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan sendiri merupakan salah satu fungsi pokok dalam manajemen perusahaan modern, di mana keputusan dalam manajemen keuangan perusahaan terkait dengan dua bagian, yaitu sisi aset dan sisi liabilities. Sisi aset sendiri meliputi apa yang disebut keputusan alokasi atau penggunaan dana. Sedangkan sisi liabilities dan equity meliputi apa yang disebut dengan keputusan pembiayaan. Keputusan penggunaan dana adalah keputusan keuangan tentang apa dan bagaimana dana yang diperoleh perusahaan digunakan untuk keperluan operasional dan investasi. Manajemen keuangan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal, sehingga
dapat memaksimalkan value dari para pemegang saham. Beberapa unit pengelola keuangan diantaranya akuntansi, keuangan, anggaran, dan verifikasi. Berikutnya adalah perencanaan keuangan dan pendanaan perusahaan. Terdapat beberapa tujuan dalam perencanaan keuangan, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum adalah untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dan gambaran besar praktik manajemen keuangan yang perlu dipahami oleh seorang pimpinan unit dalam menjalankan operasional unit kerja sehingga efektif dan berdampak positif bagi pencapaian kinerja keuangan. Tujuan instruksional khusus adalah menjelaskan perencanaan keuangan tersebut dan keputusan pendanaan yang telah direncanakan oleh perusahaan. Secara umum, perencanaan keuangan perusahaan bertujuan untuk mencapai sasaran jangka panjang dengan inisiatif strategis yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia yang juga mempengaruhi perumusan inisiatif strategis di bidang lain. Perencanaan keuangan dan strategis bersama-sama disusun pada tahap strategic plan, yaitu pertama, visi dan misi, kedua, financial growth, dan ketiga adalah strategic financial plan. Berikutnya adalah tentang manajemen modal kerja. Terdapat beberapa konsep modal kerja, di antaranya adalah net working capital, gross working capital, dan manajemen modal kerja. Dengan manfaat dari konsep manajemen modal kerja ini adalah untuk menghindari perusahaan mengalami kesulitan modal kerja. Kedua, memungkinkan perusahaan membayar kewajiban tepat waktu. Dan yang ketiga, memungkinkan perusahaan melaksanakan operasional perusahaan dengan lancar. Jenis modal kerja sendiri terbagi menjadi pertama, permanent working capital sebagai modal kerja permanen, dan variable working capital, modal kerja variabel. Berikutnya adalah pembahasan tentang investasi. Dalam investasi dibagi beberapa tahapan, di antaranya adalah time value of money, investasi dan aset tetap, analisis investasi, serta analisis sensitivitas. Dalam time value of money, konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai suatu satuan uang di masa kini akan berbeda dari nilai satuan tersebut di masa akan datang. Perbedaan ini terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan investasi dan memperoleh hasil dari investasi tersebut. Investasi dan aset tetap, di mana aset tetap mempunyai umur manfaat tertentu yang harus diperbaharui dengan berinvestasi sebagai upaya untuk mempertahankan kapasitas produksi perusahaan dan dibutuhkan sumber daya yang cukup besar. Analisis investasi bertujuan menilai kelayakan ekonomi dari usulan investasi, serta analisis sensitivitas bertujuan untuk mengetahui akibat dari perubahan-perubahan parameter yang digunakan sehingga dapat dihitung akibat dari perubahan parameter tersebut. Berikutnya adalah modul manajemen operasional. Manajemen operasional sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan operasional dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen operasional berfokus pada pengelolaan sumber daya dan proses untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen operasional sendiri bertujuan pertama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Kedua, meningkatkan kualitas barang atau jasa. Ketiga, mengurangi biaya operasional. Keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan kelima adalah meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi organisasi. Fungsi-fungsi manajemen operasional diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengawasan. Dengan menerapkan manajemen operasional yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Next, mungkin tentang Operation Research. Operation Research adalah disiplin ilmu yang menggunakan metode analisis dan optimasi untuk membantu pengambilan keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Operation Research sendiri melibatkan penggunaan teknik matematika, statistik, komputer untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang kompleks dalam berbagai bidang. Dalam Operation Research diantaranya adalah area Operation Research in dan off farm management. Di antaranya adalah input yang terdiri dari bahan baku, kualitas, kuantitas, dan bahan pembantu serta pabrik itu sendiri. Selanjutnya proses, yaitu meliputi parameter-parameter input yang harus saling dimanage dan diintegrasikan dalam proses yang benar dan akurat, mana outputnya adalah kapasitas dan kualitas produk sendiri. Tujuan dari Operation Research adalah membantu pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan efektif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya dan risiko, meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Sedangkan metode Operation Research diantaranya adalah melalui pemrograman linier, yaitu digunakan untuk mengoptimalkan fungsi objektif dengan kendala linier. Selanjutnya pemrograman dinamis yang digunakan untuk mengoptimalkan proses keputusan yang kompleks dengan banyak tahap. Berikutnya adalah analisis jaringan, digunakan untuk mengoptimalkan aliran dalam jaringan. Dan teori antrian digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem antrian. Selanjutnya adalah dengan simulasi. Simulasi ini digunakan sebagai rangkaian untuk menganalisis dan memprediksi perilaku sistem yang kompleks. Baik Bapak Ibu, dengan menggunakan Operation Research ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan efektif serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari perusahaan. Demikian penyampaian poin-poin dari sesi ketiga ini. Semoga hal ini menjadi manfaat bagi saya pribadi, bagi secara umum, dan mungkin akan menjadi bermanfaat juga untuk perusahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.